Tok, Dewan Perwakilan Rakyat resmi membentuk panitia khusus Pansus Hak Angket Pengawasan Haji tahun 2024. Apa ada masalah serius dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024? Subscribe Spirit Haji Mabrur agar lebih semangat berkarya menghasilkan konten bermanfaat. Jazakumullah subscriber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Spirit Haji Mabrur, info haji. Pembentukan Pansus Hak Angket Pengawasan Haji 2024 disetujui dalam rapat paripurna DPR ke-21. DPR RI menyepakati susunan nama keanggotaan Panitia Khusus Angket Pengawasan Haji yang berisikan anggota dewan dari seluruh fraksi DPR RI. Begini prosesnya dan apa respon Menteri Agama RI? Perlu dipahami dalam menjalankan tugas dan fungsinya, khususnya terkait pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR dibekali 3 hak. Pertama, hak interpelasi. Hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kedua, hak menyatakan pendapat. Dan ketiga, hak angket, yaitu hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Adakah Kementerian Agama dinilai melanggar undang-undang dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024? Dalam sidang paripurna DPR, Sely Andriani Kantina dari fraksi PDIP menyampaikan hak angket diusulkan berdasarkan penyimpangan pada pembagian dan penetapan kuota haji tambahan tahun 2024. Menurut Sely, hal mendasar yang jadi pertimbangan penggunaan hak angket haji 2024 adalah pembagian dan penetapan kuota haji tambahan yang dinilai tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan haji dan umroh, terutama pada pasal 64 ayat 2 yang mengatur kuota haji khusus ditetapkan sebanyak 8% dari kuota haji Indonesia. Mengawali penyampaian keterangan pengusul hak angket tentang pengawasan haji, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada hari ini atas izin dan ridhonya kita dapat hadir pada sidang yang mulia ini dalam rangka menjalankan tugas dan konstitusional. Hak angket ini merupakan salah satu hak konstitusional Dewan dalam rangka melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Hak angket merupakan bagian dari mekanisme checks and balance dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal yang mendasar dan menjadi pertimbangan penggunaan hak angket haji tahun 2024 Masehi atau 1445 Hijriah adalah pertama, pembagian dan penetapan kuota haji tambahan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan haji dan umroh. Pada pasal 64 ayat 2 disebutkan bahwa kuota haji khusus ditetapkan sebesar 8% dari kuota haji Indonesia, sehingga keputusan Menteri Agama RI Nomor 118 Tahun 2024 tentang petunjuk pelaksanaan pemenuhan kuota haji khusus tambahan dan sisa kuota haji khusus tahun 1445 Hijriah atau 2024 Masehi bertentangan
dengan undang-undang dan tidak sesuai dengan hasil kesimpulan rapat panja antara Komisi 8 dengan Menteri Agama terkait penetapan BPIH. Semua permasalahan ini adalah fakta bahwa belum maksimalnya pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Agama, dalam melindungi warga negara atau jemaah haji Indonesia di Tanah Suci. Tambahan kuota jamaah haji terkesan hanya menjadi kebanggaan, namun tidak sejalan dengan peningkatan pelayanan serta komitmen dalam upaya memperpendek waktu daftar tunggu jamaah haji yang sudah mendaftar. Kedua, adanya indikasi kuota tambahan di tengah adanya penyalahgunaan oleh pemerintah. Dan yang ketiga, layanan Armuzna masih belum ada perubahan karena kesepakatan yang tidak sempurna, yaitu over capacity baik tenda maupun MCK, padahal biaya yang diserahkan bertambah menyesuaikan tambahan jamaah terkait pemondokan, catering, dan transportasi. Adapun dari aspek hukum, hak angket merupakan salah satu hak DPR RI yang diatur dalam ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Hak angket DPR RI sebagai salah satu hak yang dimiliki oleh Dewan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pasal 79 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa DPR mempunyai hak interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat. Hak angket merupakan hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, ketentuan tentang pelaksanaan hak angket ini dituangkan dalam Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020, yaitu diatur dalam Pasal 182. Hak angket bahwa pansus angket diusulkan oleh paling sedikit 25 orang anggota dan atau lebih dari satu fraksi. Hadirin yang kami hormati, berbagai temuan dan pertimbangan hukum di atas merupakan alasan dan menjadi dasar pengusul menyampaikan pentingnya dibentuk hak angket haji untuk mengungkap beberapa penyimpangan peraturan perundang-undangan dan berbagai kebijakan yang telah disepakati antara DPR RI dan pemerintah, sehingga penetapan kuota haji dan penyelenggaraan ibadah haji dilaksanakan sesuai prinsip dan atas asas keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Demikianlah keterangan pengusul hak angket haji 2024 Masehi atau 1445 Hijriah dan mendapatkan persetujuan dalam rapat paripurna DPR RI yang selanjutnya. Pansus hak angket haji dapat segera ditetapkan dan bekerja sesuai ketentuan yang berlaku. Sebelum mengakhiri penyampaian keterangan pengusul hak angket haji ini, melalui kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia, kepada para tim pengawas haji DPR RI, pimpinan dan anggota DPR RI, beserta besar harapan kami semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua dalam rangka mengemban tugas kenegaraan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 9 Juli 2024, pengusul hak angket tentang pengawas haji. Perlu kami sampaikan pimpinan bahwa yang telah menandatangani bukan 31 tetapi sudah menjadi 35 anggota dan semua resmi dan akan saya sampaikan. Terima kasih. Wacana hak angket pengawasan haji sudah muncul sejak tim pengawas, tim Was Haji DPR, menemukan kasus pelayanan dan kebijakan haji 2024 yang bermasalah. Tim Was Haji memiliki peran penting dalam pengawasan
dan evaluasi penyelenggaraan ibadah haji bagi jamaah haji Indonesia yang berangkat ke Tanah Suci. Tim Was Haji DPR dibentuk oleh DPR untuk memastikan semua aspek terkait dengan haji berjalan baik dan sesuai standar yang ditetapkan. Di antaranya manajemen kuota haji, pengaturan petugas haji, dan pengelolaan keuangan haji. Ketua Tim Pengawas Haji DPR, Muhaimin Iskandar, mengaku menerima banyak laporan atas penyelenggaraan ibadah haji Indonesia. Salah satu masalah utama yang dilaporkan, tenda jamaah haji Indonesia yang melebihi kapasitas atau over kapasitas, serta air kondisioner yang tidak berfungsi di beberapa lokasi tenda Arafah dan Mina. Saat melaksanakan pengawasan ke tenda jamaah haji Indonesia di Mina, rombongan Tim Was Haji DPR disambut dengan keluh kesah para jamaah haji reguler. Para jamaah yang mengisi tenda Mina terpaksa berdesakan hingga tampak seperti para pengungsi. Akibatnya, sebagian jamaah haji tidur di luar tenda lantaran kapasitas di dalam tenda tak tercukupi. Tim Was Haji DPR turut mengkritisi adanya jamaah pria dan perempuan bercampur tanpa pembatas di tenda Mina. Selain itu, jumlah toilet di Mina yang kurang dan tidak ramah lansia. Fasilitas toilet ramah lansia dan MCK masih belum memadai. Dalam pelayanan, Tim Was Haji DPR melakukan sidak transportasi jamaah haji RI ke terminal Saib Amir di Mekah. Tim Was menilai bus untuk jamaah haji masih jauh dari harapan ramah lansia. Dari 514 bus yang disediakan, Kemenak hanya menyediakan 20 bus ramah lansia. Padahal jumlah jamaah lansia mencapai 40.000 jamaah. Tim Was Haji DPR menyoroti insiden jamaah haji yang mengalami keracunan makanan akibat makanan basi, sehingga akhirnya jamaah diare dan pusing. Dampaknya hampir mendekati 100 orang jamaah yang keracunan. Menurut anggota Tim Pengawas Haji DPR Endang Maria Astuti, makanan yang disajikan hanya bernilai sekitar 8 hingga 10 real, jauh di bawah nominal kontrak 15 real. Saat mengunjungi pemondokan jamaah haji Indonesia di Madinah, Tim Was Haji DPR menemukan kondisi lift dan lobi hotel yang tidak memadai. Wakil Ketua Komisi 8 DPR, Marwan Dasopa, mengungkapkan kapasitas kamar hotel sudah mendekati ideal. Sayangnya, fasilitas lift dan lobi masih perlu perbaikan. Sepakati itu kan, di Panja itu tadi yang saya sebutkan, kapasitas kamar. Tapi juga kapasitas lift. Di lift tadi itu sebetulnya dari sisi jumlah lift memadai. Mungkin apanya yang agak kecil sedikit tadi, ruang check-in-nya, lobi bawahnya kurang, mungkin ada lobi atas. Nah, karena jumlah jamaah kita itu memang cukup besar, kalau yang tadi kan masih ada kamar kosong, kemudian ditempati oleh berbagai negara. Temuan pengawasan haji Tim Was DPR merupakan kasuistik yang selalu ditemukan setiap tahun dalam penyelenggaraan ibadah haji. Kasus pelayanan jamaah mencuat bisa karena kelalaian masyarik perusahaan Saudi, salah perencanaan, atau kurang pengawasan. Namun, yang dianggap fatal menyangkut kebijakan pengaturan kuota tambahan haji 2024. Kita ingin segera dibentuk pansus angket pertanyaan menyangkut pelaksanaan dari ibadah haji 2024. Contoh pelaksanaan detail misalnya
terjadi data yang tidak sinkron antara yang masuk dalam kementerian sistem komputerisasi haji dengan data-data yang kami temukan ini tidak bisa hanya dibahas, tapi harus dicari lebih detail kesalahan manajemennya oleh Pansus. Keputusan kami di Makkah Al-Mukarramah rapat sudah memutuskan, bahkan ada menteri agama bahwa kita menindaklanjuti temuan detail itu dalam Pansus DPR RI yang sudah kita tanda tangani barusan sebagai Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar meminta persetujuan semua anggota DPR dalam rapat paripurna DPR ke-21. Berdasar komposisi sesuai dengan tata tertib, nama-nama tersebut 7 orang dari fraksi PDIP, 4 orang dari fraksi Partai Golkar, 4 orang dari fraksi Partai Gerindra, 3 orang dari fraksi Partai Nasdem, 3 orang dari fraksi PKB, 3 orang dari fraksi Partai Demokrat, 3 orang dari fraksi PKS, 2 orang dari fraksi PAN, dan 1 orang dari fraksi P3. Anggota DPR menjawab setuju. Pembentukan hak panitia khusus angket pengawasan haji resmi dibentuk. Fraksi-fraksi telah menyampaikan nama-nama juru bicara dan nama-nama anggota panitia khusus pelaksanaan haji tahun 2024. Nama-nama juru bicara sekaligus usulan nama-nama panitia pansus angket pelaksanaan haji 2024 supaya ditayangkan Sekretariat Jenderal. Saudari Seli Andriani Gantina, mewakili PDI Perjuangan. Hajah Ice Siti Dewi, fraksi Partai Golkar. Fraksi Partai Golkar, Saudara Durrotun Nafisah. Gerindra, Fraksi Partai Nasdem, Saudara Kamran Mukhtar Podomi. Fraksi PKB, Saudara Maman Imanul Haq. Fraksi Partai Demokrat, Saudara Insinyur Haji Nanang Samudra. Saudara Haji Wisnu Wijaya Adiputra, mewakili fraksi PKS. Saudara Dian Istiqomah Eskep, mewakili fraksi PAN. Saudara Dr. Haji Ahmad Baidowi Esos, juru bicara dari fraksi P3. Sedangkan nama-nama anggota panitia angket, tayangkan sekretariat. Daftar nama anggota panitia angket DPR RI pelaksanaan haji 2024 dari fraksi PDI Perjuangan, Saudari Dia Pitaloka, Saudari MY Esti Wijayanti, Saudari Seli Indriani Gantina, Saudara Dr. Andes Haji Mukhlis Basri, Saudara Haji Arteria Dahlan STSH, Saudara Dr. Haji Mufti Aimah Nurul Anam, Saudara Insinyur Andreas Edi Susetyo, fraksi Partai Golkar, Saudara Tubagus Aceh Hasan Sazili, Dr. MSI, Saudara John Kennedy Aziz SHMH dari fraksi Partai Golkar, Saudara Hajah Endang Maria Astuti SAG SHMH dari Partai Golkar, Saudara Nusron Wahid dari Partai Golkar. Mana Nusron? Saudara-saudara sekalian dari fraksi Partai Gerindra, anggota Pansus pelaksanaan Haji 2024, Saudara Haji Abdul Wahid, Saudara Dr. Insinyur Haji Sodik Mujahid MSc, Saudara Muhammad Haikal MBA,
Saudari Dr. Gigi Hajah Putih Sari. Dari fraksi PKB, Saudara Haji Marwan Dasopang, Saudara Kiai Maman Imanul Haq, Saudari Lulu Nur Hamidah. Dari fraksi Partai Demokrat, Saudara Marwan Ciasan, Saudara Wastam, Saudara Aliyah Mustika Ilham. Dari fraksi PKS, Saudara Haji Iskan Kolbalbis MA, Saudara Wisnu Wijaya SE, Saudara Hajah Ledia Hanifa Amalia SSI MSI, MPSIT. Dari fraksi Partai Nasdem, Saudara Haji Sarif Abdullah Al-Qadri, Saudari Hajah Sri Wulan SE, Saudari Dokteranda Hajah Del Meria. Dari fraksi PAN, Saudara Dr. Haji Saleh Partaunan Daulay MAG, MHUM MA. Dari fraksi PAN, Saudara Dr. Haji Ashabul Kahfi MAG. Dari fraksi P3, Saudara Dr. Haji Ahmad Baidowi Esos MSI. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, berdasarkan komposisi sesuai dengan tata tertib, nama-nama tersebut 7 orang PDI Perjuangan, 4 orang Partai Golkar, 4 orang Partai Gerindra, 3 orang Partai Nasdem, 3 orang PKB, 3 orang fraksi Partai Demokrat, 3 orang fraksi PKS, 2 orang fraksi PAN, dan 1 orang fraksi P3 seperti nama-nama yang saya sampaikan dan sudah ditayangkan oleh sekretariat. Kini saatnya kami menanyakan kepada sidang dewan, apakah pembentukan dan susunan nama-nama keanggotaan Pansus Angket Pengawasan Haji sebagaimana yang diusulkan dapat kita setujui? Terima kasih. Mana tepuk tangannya? Menghadapi Pansus Hak Angket Pengawasan Haji 2024, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas menyampaikan semua proses akan dilaporkan, mulai dari persiapan sampai pelaksanaan ibadah haji. Ya kita ikutin saja, itu kan proses yang dijamin oleh konstitusi kan? Itu kita ikuti, ujar Yakut. Menurut Yakut, operasional haji masih berlangsung sampai 23 Juli 2024. Karena itu, Yakut belum bisa membicarakan evaluasi pelaksanaan haji kepada publik. Pelaksanaan haji tahun ini terbilang lebih baik dari tahun lalu, kata Yakut. Jika ada kekurangan, Yakut menyebut perlunya evaluasi dan perbaikan bersama. Ada yang berpandangan hak angket pengawasan haji bernuansa politis atau jadi gimmick politik. Nah, dalam waktu singkat, apa implikasi hasil pansus angket untuk perbaikan penyelenggaraan ibadah haji ke depan? Kita tunggu perkembangannya. Subscribe Spirit Haji Mabrur untuk info bermanfaat. Semoga Allah mudahkan ke Baitullah.